Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Segala kasih anugerah Tuhan senantiasa hadir di tengah kehidupan kita. Untuk itu, mari bersyukur dan mengawali hari ini dengan memuliakan Tuhan di dalam doa dan firman. Mari berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga. Kami menaikkan pujian sembah kami kepadamu, karena hari ini Tuhan menolong kami. Sepanjang malam kami tidur dengan keadaan yang baik dalam kasih dan pertolongan-Mu. Dan kami bangun dengan kekuatan berkat-berkat baru dari Tuhan. Saat ini firman-Mu hendak kami dengar. Tuntunlah kami, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami dimampukan mengerti dan melakukan firman dalam hidup ini. Minta ampun dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika disakiti, dijahati, atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, naluri kita cenderung untuk melakukan pembalasan atau menyimpan dendam di hati, yang sewaktu-waktu ketika timingnya sudah tepat, maka itu akan dilampiaskan. Saudaraku, layakkah kita sebagai orang percaya memelihara dendam? Mendendam adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Mendendam artinya menyimpan akar pahit, sakit hati, dan juga kebencian terhadap orang lain. Imamat 19 ayat 17 mengatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa terhadap dirimu karena dia. Saudaraku, orang yang mendendam pastinya memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana yang jahat. Semakin kita mendendam, semakin kita dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung antara perilaku buruk yang satu kepada perilaku buruk yang lainnya. Memiliki dendam terhadap orang lain artinya belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Alkitab firman Tuhan menegaskan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Matius 6 ayat 14-15. Artinya dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, termasuk menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh pemazmur Raja Daud katakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Mazmur 66 ayat 18. Dendam tidak pernah membawa kepada kebaikan. Sebaliknya hanya akan membuat hidup menderita. Kata Paulus dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk memberi pengampunan terhadap saudara kita, mengasihi dengan tulus seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kita, seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat masuk hari yang baru. Kasih Tuhan, berkatnya, pertolongannya kiranya hadir selalu di tengah kehidupan kita. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.